Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali siswa SDI Surya Buana yang sangat kami hormati, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa tetap dalam kondisi sehat, prima, dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Mohon maaf pada kesempatan kali ini, mohon sedikit waktunya kami ingin menyampaikan pemaparan program sekolah daring dan luring tahun pelajaran 2020-2021 di SD Islam Surya Buana. Baik, kami ucapkan selamat datang anak-anak semuanya di kelas yang baru dengan Bapak Ibu guru yang baru. Semoga semuanya tambah semangat untuk melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak adalah generasi yang hebat, generasi yang selalu cinta Al-Quran dan siap menjadikan SDI Surya Buana sesuai dengan visi kita bersama, unggul dalam prestasi, terdepan dalam inovasi, maju dalam kreasi, berbudaya lingkungan, dan berakhlakul karimah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikut pemaparan program yang akan kami laksanakan bersama Bapak Ibu semua di tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Endang Suprihatin SSPD. Saya adalah Kepala Sekolah di SD Islam Surya Buana Malang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan pemaparan program ini, kami perkenalkan dulu. Biasanya saya kenalkan di lapangan bersama anak-anak. Hari ini kami kenalkan jarak jauh. Ini adalah Bapak Ibu guru kelas 1. Dari sebelah kanan ada Pak Wega Bagus Setiawan. Beliau adalah guru olahraga dan pendamping guru kelas 1A. Kemudian ada Ibu Sulistianingsih, beliau adalah wali kelas 1C. Kemudian di sampingnya ada Ibu Ikmah Rahmawati, beliau adalah wali kelas 1A. Ada Ibu Mega Jasinta, wali kelas 1B. Ibu Dewi Husnul Amalina, wali kelas 1D. Ibu Fitria Rohimah Atika, pendamping kelas 1B. Ibu Khadijah Zahro Atika, pendamping kelas 1C, dan Bapak Afaf Dwi Putra, pendamping kelas 1D. Untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid kelas 1, bersama Bapak Ibu guru yang hebat ini, kita akan bersama bekerja sama menjalani pembelajaran lewat daring tahun 2020-2021 ini. Saya lanjutkan. Untuk kelas 2, saya perkenalkan dari sebelah kanan Bapak Yafi Ali Firdaus, beliau adalah wali kelas 2D. Ibu Sri Winarti, beliau adalah pendamping guru kelas 2B. Ibu Vina Ratnasari, beliau adalah pendamping kelas 2D. Ibu Elok Faiza, wali kelas 2A. Ibu Amiroh Mamayasari, pendamping kelas 2D. Ibu Nurul Fakihatul Jannah, wali kelas 2C, dan Bapak Tahyata Inasya adalah guru olahraga dan pendamping kelas 2C. Bersama Bapak Ibu guru yang hebat ini, insya Allah anak-anak bekerja sama dengan Bapak Ibu wali murid kelas 2 akan menjalani pembelajaran secara daring dan luring. Kami lanjutkan lagi. Berikut adalah wali kelas 3. Dari sebelah kanan ada Ibu Kusumaningsih Retno, beliau adalah wali kelas 3D. Ibu Eka Rahma, beliau adalah wali kelas 3C. Ada Bapak Muhammad Fauzi, beliau ada kelas 3B, wali kelas 3B. Dan ada Ibu Uswatun Hasanah, beliau adalah wali kelas 3A. Untuk anak-anak kelas 3, anak-anak akan belajar bersama Bapak Ibu guru hebat ini. Saya lanjutkan lagi naik kelas selanjutnya.
kelas 4 ada, sebenarnya untuk kelas 4 ada Ibu Vika Aprilia, cuma karena beliau sedang cuti, sementara masa cuti akan digantikan oleh Bapak Afaf Dwi Putra. Kelas 4A akan bersama Ibu Titik Nur Rahma, kelas 4B bersama Ibu Herni Silvia Yunita, dan kelas 4D akan bersama Bapak Mustafa Malik. Anak-anak kelas 4 akan belajar bersama Bapak Ibu guru ini. Selanjutnya naik kelas 5 ada Ibu Mar'atus Solikah. Di kelas 5C ada Ibu Elisatul Evi Zuliana kelas 5B, dan ada Ibu Hartuti Nurul Hasanah kelas 5A. Naik satu tingkat lagi, kita bertemu dengan Bapak Ibu guru kelas 6. Ini adalah Bapak Ibu guru kelas 6. Di kelas 6A akan belajar bersama Bapak Muhammad Yusuf Arifin. Kemudian kelas 6B ada Ibu Novi Eka Sulistiawati. Kelas 6C ada Ibu Ninda Nur Agustin, dan kelas 6D ada Ibu Celia Habib Dirgantari. Bapak Ibu, itu tadi adalah wali kelas, guru kelas di kelas 1 sampai kelas 6. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, dasar kenapa SDI Surya Buana melaksanakan pembelajaran daring adalah, yang pertama adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Yang kedua juga Surat Edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020. Kemudian juga Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Surat Keputusan Yayasan Bahana Cita Persada Malang, bahwa untuk semester ganjil ini tatap muka belum diadakan, tapi masih pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan lewat pembelajaran daring. Ini adalah dasar kenapa sekolah kita juga melaksanakan pembelajaran daring seperti sekolah-sekolah lain di Kota Malang. Platform yang akan digunakan di SDI Surya Buana, ada kami mengkolaborasikan dua hal. Yang pertama dengan sistem daring dalam jaringan, yang kedua ada sistem luring luar jaringan. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pakar kurikulum kami, Bapak Muhammad Yusuf Arifin. Sekilas untuk pembelajaran daring Bapak Ibu, nanti anak-anak akan ada Zoom, Quizzes, Google Classroom, Edmodo, Google Form, Google Meet, PPT, YouTube, dan yang lainnya. Insya Allah platform-platform ini sudah tidak asing untuk anak SDI Surya Buana. Nanti bagaimana penerapannya akan dijelaskan oleh Pak Yusuf setelah ini. Ini yang edisi khusus yang hanya ada di SDI Surya Buana, Bapak Ibu. Jadi selain fasilitas daring tadi, kami juga membagi fasilitas luring luar jaringan. Ada buku edisi khusus yang dibagi, yaitu buku legendaris. Di situ ada kegiatan luring yang akan dialami oleh anak-anak. Juga akan kita bagikan buku tema. Kemudian jadwal pembelajaran ini juga akan ada setiap hari, di buku legendaris juga ada, dan juga akan diingatkan oleh Bapak Ibu wali kelas setiap hari. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang luar biasa, pembelajaran anak-anak bisa maksimal di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk presensi sebagai bentuk melaksanakan pembelajaran ini, Ananda akan melaksanakan presensi online dan offline. Untuk online mohon diisi setiap hari secara online, dan untuk offline akan diisi Bapak Ibu guru melalui pantauan aktivitas Ananda setiap hari. Baik, selain ada tadi daring, ada luring, Sekolah Surya Buana juga mempersembahkan sesuatu yang berbeda. Ya, ini ada program kunjung sekolah dan program kunjung rumah. Kunjung sekolah adalah dalam 1 bulan anak-anak akan ada kesempatan untuk ke sekolah dengan durasi yang tidak lama. Nanti akan mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru yang dirasa anak-anak mengalami kesulitan.
satu hari hanya 4 orang anak saja. Jadi secara protokol kesehatan insya Allah aman. Kemudian kunjung rumah, Bapak Ibu wali kelas juga akan melaksanakan kunjung rumah ke rumah Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu ya Bapak Ibu, jika ada Bapak Ibu guru yang berkunjung ke rumah Bapak Ibu semua, untuk sekedar memberi motivasi anak-anak supaya bisa belajar lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, karena ini lembaga formal, tentunya juga ada sistem penilaian yang harus Bapak Ibu guru lakukan. Mohon kerjasamanya untuk KI 1 spiritual. Nanti dasar yang dilaksanakan Bapak Ibu guru sudah ada di buku legendaris. Mohon nanti diberi centang dan mohon diserahkan foto kegiatan Ananda. Untuk satu kegiatan cukup 1 foto dalam 1 bulannya. KI 2 juga demikian. Life skill Ananda yang sudah dilaksanakan dan sudah ada dalam buku legendaris mohon dilakukan. Bapak Ibu, untuk KI 3 pengetahuan nanti akan dilaksanakan penilaian harian. Mohon maaf, kami ambil hari Sabtu dengan pertimbangan anak-anak yang HP-nya dibawa mama atau papanya kerja. Hari Sabtu mama dan papanya kerja libur, sehingga bisa mendampingi putra-putrinya untuk melaksanakan penilaian harian. Di sini akan kita laksanakan dengan 2 platform, ada Google Form dan ada Quizzes. Kemudian untuk KI 4 keterampilan. Untuk penilaian keterampilan nanti juga akan diambilkan dari hasil kerja Ananda di buku legendaris tadi dan juga hasil pengumpulan hasil kerja Ananda secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa program tadi tentunya kita butuh sarana dan prasarana yang menunjang protokol kesehatan. Alhamdulillah sekolah kita sudah siap. Hand sanitizer setiap kelas sudah ada, sabun cuci tangan sudah ada, wastafel setiap lantai sudah ada, bahkan face shield untuk semua siswa Surya Buana sudah siap dan ready untuk dipakai. Disinfektan juga sudah tersedia di sekolah dan dilakukan penyemprotan setiap hari saat nanti Ananda sudah ada kegiatan kunjung sekolah. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan diteruskan oleh wakakurikulum saya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Yusuf Arifin, selaku wakakurikulum di SD Islam Surya Buana Malang. Kali ini saya akan menjelaskan kurikulum pembelajaran di SD Islam Surya Buana Malang, melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Suprihatin. Kurikulum di SD Surya Buana Malang ada 2. Yang pertama menggunakan kurikulum nasional atau K13 dan kurikulum internal di SDI Surya Buana Malang. Kurikulum nasional yang digunakan di SDI Islam Surya Buana Malang, yang pertama pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran tematik, di mana setiap siswa nanti akan mendapatkan buku tema yang diberikan kepada siswa digunakan untuk pembelajaran sehari-hari, mulai dari tema 1, tema 8 untuk kelas atas. Pada semester 1 kali ini, kelas bawah akan mempelajari tema 1 sampai tema 4, dan kelas atas akan belajar pada tema 1 sampai tema 5. Kemudian, pembelajaran pendidikan agama di SD Islam Surya Buana Malang tetap menggunakan pembelajaran yang formal, yaitu pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan pembelajaran agama fikih, IH dan AA, fikih, Quran, hadis, dan akidah akhlak. Kemudian untuk pembelajaran bahasa akan mempelajari bahasa Arab
bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Kurikulum internal di SD Islam Surya Buana Malang. Yang pertama, pembiasaan doa, sholat duha, Asmaul Husna, dan Indonesia Raya. Ini dilakukan setiap pagi, rutin dari hari Senin sampai hari Jumat. Di SD Islam Surya Buana tetap memberikan pendidikan sholat duha. Jika pada saatnya nanti siswa sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah, maka pembiasaan ini akan dilaksanakan oleh siswa. Bahkan untuk pembelajaran daring pun, di setiap pagi di awal pembelajaran akan kita mulai dengan pembiasaan doa, sholat duha, membaca Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian pembiasaan amal Jumat. Dikala saat waktu tatap muka nanti, amal Jumat dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Jika pada saat ini pembelajaran daring, maka amal Jumat bisa dilaksanakan dengan menyimpan uangnya sendiri setiap hari Jumat, atau bisa juga dilaksanakan dengan cara bersedekah kepada yang membutuhkan, atau bisa amal di masjid, atau bisa amal di rumah, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, pembiasaan sholat zuhur dan sholat asar. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, pembiasaan sholat zuhur dan sholat asar harus tetap dilaksanakan dan dipantau oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian pelaksanaan outbound setelah PTS 1 dan 2. Semoga nanti pandemi ini bisa segera berakhir ya Bapak Ibu, agar nanti kita bisa bertatap muka dan anak-anak bisa masuk sekolah, dan pelaksanaan outbound ini bisa terlaksana setelah pelaksanaan PTS 1 dan PTS atau penilaian tengah semester 1 dan penilaian tengah semester 2, karena outbound ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Itu kalau nanti pandeminya sudah berakhir, mudah-mudahan segera berakhir. Kemudian kurikulum internal berikutnya, pelaksanaan studi empiris. Studi empiris ini para siswa nanti akan diajak untuk belajar dan berwisata ke luar kota, mengunjungi tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran eksternal, jadi pembelajaran di luar, istilahnya outing class, tapi dengan tambahan berwisata, seperti itu. Itu kalau nanti sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian ada pelaksanaan outing class atau studi visual. Ini dilaksanakan setiap akhir pembelajaran tema, atau bisa juga dilaksanakan setelah tema 1, 2 selesai, maka ada studi visual untuk memberikan pelajaran kepada siswa bahwa teori yang dipelajari di kelas itu pasti sama dengan di luar atau di kenyataannya, seperti itu. Kemudian kurikulum internal di SD Islam Surya Buana Malang ada mengaji metode UMI. Tetap di SD Islam akan memberikan fasilitas mengaji kepada semua siswa dengan bekerja sama dengan UMI Foundation, dilaksanakan setiap pukul 12 sampai pukul 13 untuk kelas bawah, dan dilaksanakan pukul 13 sampai pukul 14 untuk kelas atas. Jadi walaupun pembelajaran daring, mengaji akan tetap dilaksanakan untuk melatih siswa membaca Al-Quran supaya lebih cinta dengan Al-Quran dan membacanya lebih bagus lagi. Kemudian untuk kelas 6 ada tahfidz juz 30 untuk yang akan dilaksanakan. Tetapi karena di SD Islam Surya Buana Malang ini sudah ada beberapa siswa yang sudah sampai juz 29, maka akan diasah kemampuannya dan lulus dengan predikat tahfidz juz 29 dan juz 30 bagi anak yang sudah lancar dan sudah hafal juz 29-nya. Jika belum ada kemampuan menghafal juz 29, maka anak akan diwajibkan untuk tahfidz juz 30 saja, seperti itu. Kemudian ada pembiasaan doa sehari-hari. Pembiasaan doa sehari-hari ini dilaksanakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 nanti akan mendapatkan buku pedoman dari sekolah
doa-doa apa saja yang akan dibaca di setiap hari atau diulang-ulang terus setiap hari seperti itu. Bahkan sampai kelas 6 pun nanti sudah ada target yang harus diselesaikan. Kemudian ada pembelajaran 3R, religius, reasoning, dan research, di mana kita belajar selalu berpedoman pada yang namanya agama, Al-Quran, dan hadis. Itu adalah religiusnya, untuk memandu siswa agar bisa bernalar dengan benar, bernalar dengan tepat melalui metode research atau penelitian sederhana di tingkat sekolah dasar. Kegiatan pembelajaran di SD Islam Surya Buana Malang sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Endang Supriyati tadi, bahwa kita melaksanakan pembelajaran daring dan pembelajaran luring atau luar jaringan. Pembelajaran daring dilaksanakan pada awal pembelajaran nanti melalui platform yang sudah disebutkan sebelumnya, dan pembelajaran luring melalui legendaris atau lembar kegiatan. Mohon maaf sebelumnya bahwa pembelajaran luring dilaksanakan di rumah dengan menggunakan legendaris, buku legendaris atau buku lembar kegiatan daring siswa, di mana nanti akan kita bagikan setiap bulan melalui sistem drive-thru. Jadi orang tua tidak perlu turun dari kendaraannya untuk mengambil buku pembelajaran luring atau legendaris seperti itu. Kemudian pembelajaran daring di SDI Surya Buana Malang akan menggunakan platform yang sudah dijelaskan oleh Bu Endang tadi. Ada WhatsApp, ada Zoom, kemudian ada Quizizz, ada Google, kemudian ada Edmodo, ada Padlet, kemudian ada YouTube, dan ada PowerPoint. YouTube ini sebagai media untuk video pembelajaran, jadi guru akan membuat video pembelajaran yang nantinya akan dimasukkan ke dalam YouTube, dan siswa nanti bisa klik link yang telah dibagikan. Untuk platform Google-nya terdiri dari Google Form, Google Classroom, dan Google Meet. Untuk WhatsApp, dipastikan semua Bapak Ibu sudah memiliki WhatsApp ya. Jadi dan dipastikan semuanya sudah masuk ke grup kelas masing-masing, karena nanti informasi apapun akan masuk ke dalam WhatsApp. Digunakan untuk komunikasi antar guru dan orang tua dalam menyampaikan tugas dan informasi pelaksanaan pembelajaran daring. Dibuat dalam bentuk grup kelas yang telah dibuat sebelum awal tahun pembelajaran. Jadi dipastikan kembali jika ada Bapak Ibu atau Bapak Ibu belum masuk grup, bisa konfirmasi ke wali kelasnya langsung seperti itu. Kemudian ada Zoom. Zoom ini digunakan sebagai tatap muka secara virtual atau secara daring dengan kode nanti yang akan dikirimkan melalui WA. Dapat diunduh melalui Play Store dan diwajibkan setiap siswa memiliki aplikasi ini. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya di ponsel Bapak Ibu semuanya bisa di-download terlebih dahulu Zoom melalui Play Store seperti itu. Kemudian ada Quizizz. Quizizz nanti digunakan sebagai media daring untuk latihan soal atau bisa juga digunakan sebagai penilaian harian. Nanti Bapak Ibu tinggal gabung di tautan www.quizizz.com/join. Ini nanti bisa langsung mengerjakan di sana dengan kode game yang akan di-share melalui WhatsApp group seperti itu. Kemudian Google, beberapa fasilitas Google yang kita akan gunakan seperti Google Form. Nanti ini sebagai fasilitas kami memberikan pelatihan soal atau penilaian harian. Google Classroom sebagai media kelas daring, Google Meet sebagai media pertemuan virtual kami dengan siswa di rumah. Kalau nanti Google Meet tidak bisa, maka akan digunakan Zoom seperti itu. Jadi tidak terus menggunakan Zoom, tapi juga akan menggunakan Google Meet. Kemudian Edmodo ini sifatnya hampir sama dengan Google Classroom.
Hanya saja nanti di Edmodo ini lebih berwarna, jadi memberikan warna-warna yang bisa memberikan ketertarikan siswa untuk belajar di kelas daring. Fungsinya nanti guru akan memasukkan materi pembelajarannya di kelas ini, kemudian siswa tinggal mendownload atau membaca materinya dan bisa mengerjakan tugas sekaligus mengumpulkan tugas di kelas tersebut. Tugas ulangan juga bisa di-download di sana, seperti itu. Kemudian Padlet ini sebagai papan tulis interaktif yang mana nantinya siswa yang online pada hari tersebut itu akan diketahui oleh guru siapa saja yang online pada hari tersebut dan siapa saja yang tidak bisa online karena alasan suatu hal, maka nanti bisa mendownload materi yang sudah disampaikan di kelas, baik kelas Edmodo maupun kelas di Google Classroom. Kemudian YouTube dan PowerPoint ini sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Nanti Bapak Ibu guru akan membuat video pembelajaran dan akan di-share ke YouTube, baik itu melalui video pembelajaran maupun PowerPoint yang seperti saat ini dilakukan. Ini akan digunakan sebagai penyampaian materi secara daring, seperti itu. Kemudian pembelajaran luring telah disampaikan tadi bahwa kita menggunakan legendaris buku lembar kegiatan daring siswa. Nanti kita akan menilai keterampilan psikomotor siswa melalui buku tersebut dan nanti setiap bulannya akan diberikan melalui sistem drive-thru. Kapan bisa bertatap muka? Menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Malang. Nah, tunggu keputusan dari kami ya. Ini adalah Bapak Wali Kota kita, Bapak Setiaji, dan kita menunggu keputusan dari beliau. Dan ini Ibu Kepala Sekolah SD Islam Surya Buana Malang. Kami siap dengan keputusan pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Malang dengan protokol kesehatan yang sudah sangat memadai. Cuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa untuk jaga jarak, selalu berjemur di rumah ya nak, supaya tetap sehat, makan bergizi, dan selalu berolahraga. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan kami akan terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak semuanya agar menjadi generasi yang hebat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.